Oke, di video yang kedua di video kali ini saya akan yang pertama menjelaskan apa itu milling machine dan apa gerakan-gerakan yang ada di milling machine serta nanti implementasinya di Mastercam X5. Ini yang pertama, apa itu milling machine. Nah, perbedaannya milling machine dari milling machine dan lathe machine atau mesin bubut itu gerakannya yang jelas tool atau end mill itu datangnya dari atas, end mill nanti datangnya dari atas dan arahnya itu ke bawah. Nah, ini worktable untuk meletakkan nanti benda kerjanya, biasanya berbentuk kotak dan dibuat sesuai bentuk yang kita mau. Monitor untuk mengatur gerakan G-code-nya, dan ini ya itu basic dari apa itu mesin milling. Lalu untuk gerakan dari end mill, yang pertama ini yang A itu adalah mirip seperti facing pada bubut. Jadi dia meratakan bagian atas dengan end mill sesuai diameter yang diinginkan, atau nanti bisa juga di setting diameternya dan gerakannya agar terfacing semua atau teratakan semua. Lalu yang B ini mirip facing, cuma dia ada tulisannya di partial face milling, jadi dia tidak memotong semua bagian, hanya bagian yang kita inginkan saja, tapi tetap di atas benda kerja. Berbeda dengan yang D. Yang D ini contours atau ya dia facing untuk memotong bagian samping, meratakan tepian. Nah, untuk yang C ini end milling atau nanti pelubangan atau drilling untuk membuat lubang pada benda kerja. Yang E adalah pocket milling. Pocket milling itu digunakan untuk membuat ya semua bentuk yang berada di tengah benda kerja. Simpelnya seperti itu. Nah, untuk bagian F ini nanti bisa kita sebut camper atau fillet. Jadi dia memotong benda kerja entah itu di ujung atau dari tengah benda kerja. Seperti ini nanti kita potong sebelah sininya agar tidak ada sudut yang tajam dengan cara camper itu parameternya berdasarkan sudut, dan yang kedua yaitu fillet dengan berdasarkan nanti berdasarkan jari-jari atau lengkungannya berapa. Mungkin seperti itu untuk gerakan-gerakan dari end mill. Oke, untuk tahap yang pertama kita bisa membuat desainnya di SolidWorks. Nah, ini untuk gambar kerjanya saya dapatkan dari YouTube, dan ini untuk berat jadinya. Ketebalannya 30 dan total 60. Nah, setelah itu kita bisa save as dan filenya kita ubah jadi DWG tugas 8, kita save. Nah, setelah save as DWG itu nanti ada settingan untuk koordinatnya. Ini jika ingin menyeting koordinatnya bisa di sini, kita klik saja OK. Nah, nanti akan muncul koordinat seperti ini. X atas, Y samping, kita save aja. Setelah itu langsung saja kita ke Mastercam-nya. Nah, untuk memunculkan desain yang tadi sudah kita desain di Solid, kita bisa langsung mengklik bagian open di sini, lalu klik mana yang mau kita buka. Jangan lupa file tab-nya ini kita ganti. Setelah itu ini masih ada beberapa part yang kita tidak perlukan, kita bisa cut saja garis-garis yang garis menjalang ini. Jadi kita masuk di sini, ini kita cut semuanya. Kita buang semua garis-garis yang tidak kita gunakan. Dan
Ini sudah terpotong semua, kita bisa langsung lanjut setting mesinnya. Yang pertama kita ini sudah mil default. Ini kalau misalnya ini belum muncul, bisa klik di sini mil lalu default. Nah, ini hapus satu saja. Setelah itu kita masuk properties di tanda plus ini, lalu kita setting startup setupnya. Sebelum itu, karena benda kerjanya masih di tengah, kita bisa pindah dulu benda kerjanya ke bagian atas dengan cara mengklik benda kerjanya, lalu kita pindahkan ke bagian sisi positif. Caranya bisa kita klik X form, lalu X nya kita taruh 75 adalah setengah dari benda kerja yang tadi kita buat. Ini tadi desainnya tuh 150 x 150 kotaknya. X nya pun 75. Nah, ini sudah di atas, jadi titik 0 dari benda kerjanya di sebelah kiri bawah. Lalu setelah ini jadi, kita bisa langsung stock setup. Kita buat bounding box. Setelah itu Z nya kita atur 60 tadi ketebalannya, lalu kita klik OK. Kita cek dulu apakah sudah masuk bounding boxnya. Ini sudah masuk bounding boxnya. Lanjut kita buat gerakan toolpad yang pertama, yaitu kontur untuk samping sininya. Kita klik OK, chain, kita klik chain, lalu ini kita setting outside, lalu kita klik OK terlebih dahulu. Setelah itu toolsnya kita bisa gunakan, kita bisa pilih dari library yang sudah ada, atau sebenarnya tools itu kita bisa edit sendiri juga dengan cara create new tools. Di sini nanti banyak settingan yang ada di sini buat endmailnya, tergantung bentuk dari desain yang ingin kita buat. Saya ingin menggunakan dari library saja. Di sini saya menggunakan yang nomor 219 ini. Lalu cut parametersnya kita ganti, ini kita setting right dari di sebelah kanan dari desain ini, dari garis pemotongannya. Depth cut-nya kita setting saja 5. Finish cut-nya agar rapi kita taruh 3 saja. Finish step-nya 0,5. Lalu ada multipass itu untuk sampingnya kita setting 5. Spacing-nya kita coba 5 dulu. Finishing number. Nah, untuk clicking parameternya tadi pada desain di solid itu ada di sini, itu pemotongannya adalah 30 untuk semuanya. Ini 30, jadi kita bisa buat saja sini minus 30. Lalu kita klik OK. Kita coba klik OK dulu. Kita bisa langsung cek apakah ini sesuai gerakannya. Nah, ini desainnya sudah sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Lalu kita lanjut ke operation yang lain. Kita ingin melubangi bagian sini pocket, kita tambahkan toolpad. Sini ada pocket, kita klik chainnya, gerakannya bebas ke atas atau ke bawah, lalu kita klik OK. Setelah itu toolsnya kita pasti gunakan tools yang sama. Lalu parameternya settingannya seperti ini. Yang kita setting adalah depth cut-nya. Ini nanti kita setting 5 saja. Finish cut-nya kita setting 3. Lalu finish step-nya kita setting 0,5.
Setelah itu linking parameternya, depth-nya kita setting minus 30 juga, sama seperti tadi. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah memotong. Kita coba tes lagi. Nah, gerakannya dari yang kita setting itu gerakannya adalah zigzag terlebih dahulu dan dia akan memotong sebelah sampingnya. Nah, kenapa gerakannya harus dibuat banyak? Karena nanti dia akan lebih rapi untuk perapihannya. Dan endmail ini tidak bisa dipaksakan hanya satu gerakan, karena harus ditarik ke atas agar temperaturnya tetap terjaga dan tidak cepat rusak. Setelah itu kita masuk top view lagi. Di sini masih ada 4 lubang. Untuk 4 lubang kita menggunakan drilling. Kita klik saja bagian tengah pada lubang tersebut. Keempat lubang tersebut kita klik semuanya. Setelah itu kita klik OK. Drill toolsnya kita masih bisa gunakan yang sama. Lalu kita setting untuk depth-nya saja kita setting 30. Yang lain tidak perlu kita setting, kita klik saja OK. Kita tes dulu apakah sudah sesuai. Kita lihat secara isometrik. Nah, ini sesuai pelubangannya untuk 4 lubang tersebut. Lalu kita klik top. Nah, mungkin di video di gambar kerja tadi tidak ada harus ada facing, tapi jika dibutuhkan ketika benda kerja ini masih terlihat, jika benda kerja ini masih belum rapi atau ada suatu kondisi yang mengakibatkan benda kerja ini atasnya tidak rata, kita bisa gunakan facing di sini. Kita tambahkan saja tools di sini. Kita pilih dulu. Lalu kita tambahkan toolpad, kita klik facing di sini. Untuk ininya kita klik dari bagian samping dari titik 0, kita klik OK. Setelah itu setting toolsnya masih bisa menggunakan tools yang sama. Lalu facing ini, cut parametersnya, deep cutnya kita gunakan 0,5 saja agar tidak terlalu memotong dari benda kerjanya. Ini juga 0,5. Finish cutnya kita setting 3 kali saja. Lalu untuk depth-nya kita pilih satu saja satunya. Lalu kita klik OK. Nah, ketika sudah ada facing seperti ini, kita bisa ini semuanya, verify semuanya. Lalu kita bisa lihat hasil jadinya di symmetric view. Lalu kita play. Ini saya akan lebih cepat. Ini untuk operation yang pertama, meratakan bagian sampingnya. Setelah itu membuat pocket di bagian tengah. Yang ketiga, ngedrill lubang yang tadi, lalu facing bagian atasnya.
Sepertinya untuk facing masih terjadi error karena tadi benda kerjanya belum terpotong atau masih hijau. Kita coba play di sini. Nah, ini terlihat belum terpotong, belum kuning. Jadi kita coba lihat errornya terlebih dahulu di parameter. Kita klik saja parameter jika terjadi error. Lalu, nah ini untuk depth-nya kita bisa ubah jadi minus. Karena jadi depth ini masih 1. Ini kita minus 1 saja. Kita coba apakah hasilnya berbeda jika kita setting minus 1 untuk depth-nya. Kita coba verify truepath-nya, lalu kita coba untuk passing. Nah, ini sudah termakan untuk menghaluskan benda kerjanya. Nah, ini sudah selesai semua, facing-nya juga sudah. Lalu kita bisa isometric saja. Lalu kita verify semuanya dulu. Kita coba cek apakah sudah sesuai bentuknya. Kita skip saja karena makanya terlalu lama. Bagian sampingnya ini sudah sampai pocket. Ini pocket bagian tengahnya. Lalu ada drilling untuk bagian sampingnya, dan ini facing untuk perataan bagian atasnya. Lalu kita klik OK saja. Lalu untuk melihat jikatnya kita bisa cek di sini. Nah, ini untuk G-code-nya. Ini untuk G-code yang dihasilkan. Mungkin sekian video tutorial dari saya untuk tugas 8 milling operation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.